Konferensi tingkat tinggi G20 akan bermula pada 15 dan 16 November ini di Bali, guys. Jadi, sepasukan hantu laut Kopaska ditugaskan demi menjaga sistem ketat dan keamanan semasa G20 ini berlangsung. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar teman-teman di luar sana? Saya mengharapkan dan mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, insyaAllah pada hari ini terkait dengan kedatangan delegasi G20 di Bali, Indonesia. Dan untuk makluman yang kita ketahui, membawa Indonesia adalah ketua kepada G20 pada tahun ini. Dan Presiden Pak Jokowi yang memimpin G20 ini akan melangsungkan ataupun beroperasinya mesyuarat ataupun rapat umum G20, KTT G20 ya, yang akan berlangsung di Bali ini bermula pada 15 dan 16 Oktober ini. Dan kini delegasi-delegasi daripada luar negara telah mula memenuhi Bali, Indonesia. Dan ini memerlukan satu keselamatan yang begitu tinggi sekali ya, dan begitu ketat sekali. Dan ini memerlukan juga satu pasukan yang khusus ditugaskan khas untuk memantau bagaimana keadaan situasi dan juga keamanan daripada perkara-perkara yang tidak diingini semasa KTT G20 ini berlangsung nanti. Dan Indonesia semestinya telah membuat sesuatu dan telah melakukan sistem keselamatan yang begitu ketat sekali. Dan di video pada kali ini, Indonesia telah dibekali dengan pasukan hantu laut yaitu Kopaska demi jaga sistem keamanan yang begitu ketat sekali, guys. Jadi video ini daripada channel Sudut Pandang. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali, dan juga like, share, dan komen, guys, untuk info-info yang terkini daripada channel Sudut Pandang ini. Support ya, seperti biasa, guys. Dan judulnya ialah Dunia Kaget, KTT G20 Bali dibekal pasukan hantu laut Kopaska demi jaga sistem keamanan yang ketat. Benarkah ini, guys? Saya pun masih penasaran sebenarnya, adakah berita ini benar ataupun sekadar video yang hanya dimainkan. Tetapi saya menjangkakan juga bahwa sebenarnya ini memang dikhususkan ya, dan ini benar berita yang daripada channel Sudut Pandang ini. Oke, jom kita semak sama-sama video ini, guys. Tanpa berbasa-basi, ayo kita semak video ini. Hingga menjadi pasukan yang benar-benar bisa dibanggakan dan mampu untuk melaksanakan tugasnya yang diembankan kepada mereka. Ingat bahwa satu tim mereka 7 orang bisa menghancurkan kekuatan yang sangat besar. Ini ya. Halo, Kang. Wah, ya, betul-betul tengok. Betul-betul bertopengkan hantu ini, yuk, topengnya. Ini memang betul-betul pasukan elit, pasukan khas ya yang ditugaskan. Benarkah ini, guys ya? KTT G20 Bali sebagai pertemuan para KTT pemimpin G20 negara maju, maka sudah dipastikan akan banyak kepala negara maupun pemerintahan yang direncanakan turut hadir. Tak heran jika TNI AD terjunkan beberapa pasukan elit. Yang menarik, salah satu pasukan elit itu paling ditakuti dunia. Dan berikut ini sudut pandang paling ditakuti dunia, guys. Dan kita tengok, guys, mengulasnya secara eksklusif. Oke, akan mengulasnya secara eksklusif. TNI pada saat pengamanan G20 ada pada rekan-rekan sekalian. Jadi saya benar-benar titip kepada semuanya untuk membawa diri yang sebaik-baiknya. Andika kayak ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 akan diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022. Sebagai tuan rumah, Indonesia memilih Bali sebagai lokasi pelaksanaan KTT G20. Menjelang pelaksanaannya, rasanya akan kurang lengkap tanpa membahas hajatan besar yang satu ini. Para delegasi KTT G20 rencananya akan mulai tiba di Bali
Cantik bahkan Bali ini guys, Residensi 20. Oh ini ada patungnya, ini mungkin Buddha kah apa nih? Hindu kah Buddha nih guys ya? Oke, pada kita 13 lanjutin. November mendatang. Menurut rencana ada 3 Oi, pasukan cantiknya. khusus TNI yang siap mengamankan KTT G20 di Bali. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut ini 3 Andika pasukan Perkasa. khusus akan dikerahkan untuk amankan hajatan konferensi 3. tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. 3 pasukan khusus guys, 3 ya, kita dengar. Pasukan tersebut berasal dari 3 kesatuan berbeda, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Yang menarik, salah satu pasukan elit itu paling ditakuti dunia, yaitu Kopaska, menjadi salah satu bagian dari pengamanan KTT G20 di Bali. Tim ini diskenariokan melaksanakan pengejaran terhadap hadirnya kapal yang diindikasikan akan menimbulkan gangguan keamanan. Komandan pasukan Katak atau Kopaska merupakan salah satu satuan tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan ini adalah bagian dari TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan Indonesia. Lalu, apa tugas Kopaska dan bagaimana sejarahnya? Kopaska didirikan oleh Presiden Soekarno dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri atau Kepala Staf Angkatan Laut pada 31 Maret 1962. Namun gagasan pembentukan pasukan ini telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Semboyan Kopaska adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang artinya Tanhana Wigna Tansirna, tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Wow, ini Kopaska punya slogan ataupun tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Korps ini dibentuk untuk membantu pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Irian Barat, tepatnya menjelang operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI yang dipimpin Menteri Panglima Angkatan Laut Raden Edi Martadinata mengadakan latihan khusus secara diam-diam. Hanya ada 12 orang yang lulus tes dan mengikuti pelatihan tersebut. Pada puncak latihan tertutup ini, tepatnya tanggal 31 Maret 1962, di halaman kolam renang Senayan, Jakarta, pasukan Katak resmi didirikan. Letkol Laut O.P. Kusno ditunjuk menjadi komandan pertama Kopaska. Selain Trikora, dalam perjalanannya, Kopaska juga terlibat dalam berbagai operasi militer dan misi intelijen penting. Tugas utama Kopaska yakni peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Lalu penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, torpedo berjiwa atau kamikaze, dan anti teror di laut atau maritim kamikaze guys. Jika tidak sedang bertugas dalam suatu operasi, tim-tim detasemen Kopaska. Tapi Kopaska ini kan pernah menjadi penyelamat di Thailand dulu masa ada penculikan di pesawat ya. Jadi Kopaska ini dihantar untuk menjadi penyelamat dan berhasil berjaya ya. Bukan itu saja, di Afghanistan, di Irak juga Kopaska banyak dihantar sebenarnya ya. Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan berbagai misi yang sangat berat dan berbahaya ini, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk prajurit berkualifikasi Kopaska juga berat dan menantang. Maka tidak heran jika pasukan ini ditugaskan untuk menyambut pemimpin dunia di Bali. Apalagi 2 kepala negara Rusia dan Ukraina yang sedang konflik juga akan hadir di acara tersebut. Rusia Ukraina akan hadir tetap dibawa dalam suasana pertemuan G20. Rusia tuh jadikah Bapak Putin hadir? Macam tidak jadi guys kan, tapi kurang pasti juga. Macam mana? Kalian tahu kah? Teman-teman semua boleh komentar ya, jadikah Bapak Putin tuh hadir atau tidak ke G20 ini? G20. Apalagi peran Indonesia sebagai tuan rumah dan Pak Jokowi sebagai presidensi G20, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa keamanan khususnya para delegasi tetap terjaga. Jangan sampai konflik Rusia-Ukraina justru membuat suasana pertemuan G20 menjadi panas atau bahkan disisipi kepentingan terselubung. Dengan demikian, Panglima Andika menyiapkan pasukan khusus yang bakal diturunkan pada KTT G20 mendatang. Tak hanya sekali melakukan latihan, namun begitu pihaknya tidak mau mengambil resiko dan memilih menggelar latihan puncak agar pasukan paham dengan tugas masing-masing. Mantan Kasat tersebut menugaskan para pasukan untuk langsung terjun ke lapangan agar mengenali tanggung jawab masing-masing. Mereka pun bakal melakukan survei secara detail di setiap venue yang akan digunakan saat KTT G20.
Sebelumnya, Andika menyebut G20. TNI sudah mempersiapkan alutsista demi pengamanan KTT G20. Cantik kan termasuk dia kendaraan punya lapis logo baja tuh. dan kapal perang yang akan diparkir di Kempinski Hotel Nusa Dua, Badung, Bali. Adapun puncak KTT G20 Bali akan berlangsung pada 15 hingga 16 November 2022. Sebanyak 18.000 pasukan TNI Polri dan unsur lain 18.000 disiapkan guys. untuk melakukan pengamanan KTT G20. Tentu sebagai negara yang dipilih menjadi penyelenggara G20 atau Cantik presidensi kok kan G20, Bali. pasti rasa di hati sangat bangga dan bahagia. Banyak kepala negara akan datang ke Pulau Dewata untuk mengikuti acara bergengsi tersebut. Mewah, ketat, dan pembatasan dilakukan agar acara kelas dunia berjalan dengan lancar. Memang cantik tuh. Itu dia pasukan Kopaska, pasukan hantu, pasukan katak, macam-macam gelaran guys. Ini yang akan menjaga KTT G20 nanti. Jadi semoga saya mendoakan ya, semoga berjaya, semoga berjalan lancar karena ini merupakan sejarah untuk Indonesia dan merupakan kenangan untuk Bapak Jokowi sebelum Bapak Jokowi mengakhiri periode dia sebagai presiden, beliau sebagai presidennya. Jadi mudah-mudahan apa yang dihajatinya, apa yang diinginkannya untuk negara Indonesia itu berjalan dengan lancar dan begitu tenang, penuh dengan sopan dan kesantunan sebagai tuan rumah di Indonesia nanti. Nah, supaya negara-negara, kepala-kepala negara yang lain juga amat berpuas hati dan itulah kenangan bagi mereka di Bali nanti. Dan yang kita ketahui, Bali adalah sebuah ataupun tempat wisata yang cukup indah untuk para wisata yang hadir, dan begitu juga para kepala-kepala dunia, kepala-kepala negara di dunia ya. Nah, para pemimpin juga ingin menyaksikan sendiri betapa Bali itu menjadi kenangan dan sejarah untuk mereka pada tahun 2022, 15 dan 16 November ini. Jadi diucapkan selamat dan tahniah juga kepada Jenderal Andika karena menyediakan pasukan petugas diberikan tadi ada berapa 18.000 ya yang menjaga, terdiri daripada AU, AL dan juga AD, udara, laut dan darat begitu guys ya. Itu sangat-sangat yang saya ketahui ya. Pasukan Kopaska ini adalah pasukan yang digeruni, disegani di dunia. Dan saya pernah membuat konten sebelum ini terkait dengan penyelamatan di dalam pesawat di Thailand. Nah, itu ada dalam konten saya yang lepas, kalian cari sendiri, hanya type saja penyelamatan di pesawat di Thailand. Itu pun berjaya. Dan juga Kopaska ini dihantar ke Irak, ke Afghanistan, ke Iran, ke Bosnia untuk menjadi pasukan khas penyelamat dan juga pengaman kepada semua negara-negara yang berkonflik sebenarnya. Dan Pak Jokowi sendiri inginkan sebenarnya kedamaian di dalam dunia ini. Sebab itu Pak Jokowi sangat mengutamakan keselamatan ini. Dia tidak ingin supaya negara yang hadir itu nanti akan menjadi merasa tidak tenang dan gelisah ya. Jadi saya pasti Pak Jokowi telah menyediakan semua keselamatan yang cukup paling tinggi semasa G20 ini berlangsung. Yang kita ketahui Bapak Jokowi lah yang menjadi pendamai kepada Ukraina dan Rusia, di mana apabila Rusia dan Ukraina itu berperang, di tengah-tengah peperangan itu Bapak Jokowi, seorang pemimpin Asia pertama yang datang bertemu dengan Zelensky ini, presiden Ukraina dan juga presiden Rusia Bapak Putin. Dia ingin mendamaikan kedua-dua negara ini. Jadi itulah unik dan hebatnya Bapak Jokowi, presiden Indonesia yang paling diingati jasa-jasanya membangunkan Indonesia, dan juga sebagai presiden yang menyuarakan dan juga suaranya didengar oleh negara-negara besar di dunia, sehingga Indonesia itu terkenal di seluruh dunia melalui Bapak Jokowi ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan, pendapat tersendiri yang lebih kalian mengetahui terkait dengan G20 ini, bolehlah komentar di ruang kolom yang di bawah. Komentar yang bermanfaat, komentar yang positif, yang mempunyai
info-info yang baik itu amat saya alu-alukan, berkomentar di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.